dua bagian, perempuan satu bagian. Oh, iya, matur suwun, iya. Meskipun itu ke saudara-saudaranya. Iya, meskipun saudara. Tetap laki-laki dua bagian. Ada yang lain? Habis waktunya, monggo silakan. Iya. Sama-sama ikhlas. Dibagi rata. Boleh atau tidak? Ya. Misalkan ada 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Bapak ibu mereka sudah meninggal misalkan. Terus anak-anak ini sepakat, wes harta dibagi rata. Apakah boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Meskipun sama-sama ikhlas. Kenapa? Karena meninggalkan hukum faraid 2:1. Itu hukumnya haram. Nah, yang boleh adalah dibagi dulu dengan faraid 2:1. Nanti perkara anak laki-laki ingin menghibahkan sebagian hartanya kepada saudaranya perempuan agar jumlahnya sama dengan dirinya, nggak ada masalah. Paham ya? Harus terima dulu bahwa bagian laki-laki itu 2 bagian daripada perempuan. Kalau mereka, misalkan anak perempuan kemudian mengatakan, Mas, aku kan ya anak bapak ibu, saya bagian masuk separuh kan gitu. Kata laki-lakinya, ya wes dibagi rata wae, wes gimana? Semua ikhlas ya? Ikhlas, bagi rata, dosa semua. Kenapa? Karena perempuan tadi merasa bagiannya itu memang sama dengan laki-laki. Nggak ada pemberian kakaknya kepada dirinya, nggak ada. Paham? Dia merasa bahwa bagiannya itu memang sama. Wah, aku radikei masku, itu memang bagiannya sama, disepakati dulu begitu kok, kan begitu kan? Beda dengan dia terima bahwa bagian itu separuh dari kakaknya yang laki-laki. Ketika kakaknya laki-laki, wes dek, pokoknya bagianku 2 bagian, kamu 1 bagian. Tetapi bagianku jikuan sampai nilaimu sama dengan bagianku. Ya. Itu nggak ada masalah, paham? Ya. Tapi diterima dulu bahwa bagian aslinya itu hanya 1 bagian dari 2 bagian laki-laki. Demikian. Wallahu ta'ala alam shawab. Cukup atau ada yang lain? Kalau jam 10 sampai masih 10 menit ya. Mau tanya nggih Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami sudah meninggal dan masih punya orang tua, ibu, iya, dan punya saudara laki-laki 2, saudara perempuan 2, itu masih ada apa itu pembagian ke saudaranya enggak ada? Lah dia punya anak laki-laki atau tidak? Punya anak laki-laki 1 dan anak perempuan 1. Oh, enggak dapat. Kalau gitu. Ada anak laki-laki, saudara enggak akan mungkin dapat. Kalau untuk ibu? Oh, tetap dapat. Tetap dapat. Ya. Untuk ibu itu berapa? Seperberapa ya? 1/6. 1/6. Maka ibu tetap dapat bagiannya. Nah, di sini yang sering terjadi itu enggak dihitung. Ya. Artinya ibunya enggak tidak dia apa? Reken ya, apa reken itu? Reken itu diikutkan ya. Dan ini kasus betul. Ada ibunya, harta baru dibagi setelah ibunya si mayit ini meninggal. Ya, paham ya? Ibunya si mayit meninggal. Terus setelah dibagi ternyata salah pembagian. Kenapa? Karena apa namanya? Ibunya ini seharusnya kan mendapatkan bagian, tapi dia keburu meninggal. Coba kalau dibahas ketika ibunya masih hidup, Bu, jenengan punya dapat bagian sekian persen. Bilang sama ibu mertua, itu hampir mayoritas ibu. Setahu saya loh ya, itu rata-rata mereka, wis bagianku gua anak-anakmu wae. Paham? Selesai masalah. Kalau disampaikan, jarang dia ngambil bagian itu enggak. Orang tua itu siapa sih mau, kalau dia punya sudah mapan ngapain ngambil harta
anaknya. Betul tuh, wes buat kamu sama anak-anakmu saja. Bilang sama menantunya begitu. Itu rata-rata. Nah, tapi kalau enggak ngomong, kemudian ibunya keburu meninggal, maka bagian ibunya itu harus diberikan kepada ahli waris ibunya, yaitu anak-anaknya yang lain. Kan begitu? Nah, hampir mayoritas, setahu saya loh ya, kalau disampaikan ke anak-anak yang lain, lo bagian pun timbak kan begitu kan? Lah, itu yang terjadi. Artinya lebih baik segera diselesaikan. Dibagi itu tidak harus dijual, sekali lagi, yaitu dibahas masalah siapa yang mendapatkan warisan dan berapa bagian masing-masing. Tinggal nanti disepakati apakah harus dijual atau dipakai dulu sampai istrinya meninggal atau ibunya itu meninggal. Wallahu ta'ala a'lam. Makasih Ustaz Ridha. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada ya? Gak ada, saya pulang ini. Mohon maaf Ustaz, sebelumnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Oh iya. Jadi warisan itu panjang, tapi nanti bab kalau mau dilanjutkan bab selanjutnya harus pakai slide ya. Karena kalau saya tuliskan nanti terlalu lama ya, terlalu panjang. Tapi kalau enggak ya nanti ganti topik yang lain biar enggak bosan kok bagi warisan terus kok harap mati Ustaz ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa zaman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.